Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar muatan pelajaran PPKN ya. Di tema 7, subtema 1 di pembelajaran 2, halaman 17. Coba kalian buka buku kalian ya. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti ingin menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Nah, makanan ini adalah merupakan hasil pengolahan teknologi pangan ya. Di sini ada ayam goreng, ada sosis, manisan buah, kornet, roti atau bolu pisang ya, dan juga susu instan. Semua orang memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda ya. Makanan apa yang paling kamu sukai? Sekarang tanyakanlah makanan kesukaan teman atau gurumu. Wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Nah, di sini untuk guru bisa kalian ganti ya menjadi orang tua ya. Nah, ini pertama tugas dari ibu untuk membuat daftar makanan kesukaan ya. Kalian wawancara 5 orang lalu kalian tulis seperti tabel berikut ini ya. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Nah, pasti tentu saja berbeda ya. Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Nah, pasti juga ini belum tentu semuanya suka ya. Nah, dari situ kita akan mengetahui keberagaman kesukaan masing-masing. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarmu ternyata, nah pasti jawabannya di sini adalah berbeda. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, ini harus diingat ya. Sikap ini merupakan pengamalan sila ketiga. Selanjutnya, di pembelajaran 4, halaman 29 dapat kita lihat di sini ya. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian dengan Beni, Siti, dan Lani, dan juga yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa comro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani juga membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil beda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri-cirinya masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Amati gambar pakaian khas daerah di Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Nah, di sini Bu bantu ya. Gambar pertama ini adalah pakaian khas dari daerah Lampung. Gambar yang kedua, pakaian khas dari Sumatera Barat. Gambar yang ketiga dari Sumatera Utara, dan gambar yang keempat adalah pakaian khas
dari Yogyakarta. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Jawabannya, Udin dan teman-teman membawakan budaya daerah yang berbeda-beda. Lalu pertanyaan kedua, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Jawabannya adalah sangat perlu agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, selanjutnya di sini ada gambar nih di halaman 32. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, di sini selanjutnya ada juga pertanyaan, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, di sini tentu saja pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia ya. Pertanyaan kedua, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Nah, tentu saja sangat penting karena menghargai perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Di pembelajaran 5 halaman 43, nih ada teks di sini. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Beni, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, memahami keberagaman ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sikap tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Nah, sikap yang harus kita ambil adalah bahwa kita harus menerima perbedaan itu. Jangan jadikan perbedaan menjadi bahan untuk kehancuran. Dengan perbedaan, kita malah dapat belajar banyak hal. Yang terakhir, ini di pembelajaran 6 ya, ada di halaman 56. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado, demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah.
Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, untuk tugas yang kedua, ini adalah di sini ya. Kalian isi di sini sikap yang perlu ditiru dan dihindari ya jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Nah, ini kalimatnya diambil dari sini ya. Kalian pilih, kalian bedakan sikap yang perlu ditiru dan perlu dihindari. Nah, berarti 2 tugas hari ini ya. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.